البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kemudian baca juga Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di Kitabul Hudud. Kita membahas tentang hudud, hukuman-hukuman yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasannya. Sebelumnya disebutkan tentang hukuman orang yang dia itu berzina, demikian juga mencuri. Masih di bab haddi syarib wa bayani al-muskir. Bab hukuman orang yang minum khamr dan penjelasan tentang hal yang dia itu mabukkan. Sebutkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya adalah 40 kali cambukan. Kemudian Umar beliau menambah menjadi 80. Wallahu alam, untuk kita mengambil yang 40. Demikian juga termasuk dari dosa besar. Demikian juga apabila dia terus dalam keadaan mabuk, maka dicambuk terus, tidak kemudian dibunuh. Hadis yang mengatakan dia dibunuh, yang kelima atau yang keempat dia kemudian dibunuh, itu adalah mansukh, dihapuskan. Kemudian berikutnya hadis nomor 1242 di bab ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum, apabila salah seorang kalian memukul, ini mencambuk, falyattaqil wajha, maka hendaknya dia berhati-hati dari wajah, untuk tidak mencambuk atau memukul wajah orang yang dihukum tersebut dengan 40 kali cambukan. Orang yang mabuk. Kemudian disebutkan bahwa mencambuknya bisa dengan pelepah korma ataupun sandal ataupun pojok dari baju dan semisal itu. Dan tidak boleh untuk memukul muka. Berikutnya hadis nomor 1243. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan ada rawi yang lemah, yaitu Ismail bin Muslim. Tapi ada penguatnya, walaupun dia lemah tapi menjadi kemudian kuat, demikian disebutkan. Di sini sahih dengan jalan yang lain. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud, tidak ditegakkan hukuman fil masajid, di masjid-masjid. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Di sini menunjukkan tidak boleh seseorang menegakkan hukuman mencambuk di dalam masjid. Dan telah lewat pembahasannya. Demikian. Itu adalah pendapat jumhur ulama, tidak boleh menegakkan hukuman cambuk, demikian juga rajam di dalam masjid. Berikutnya hadis nomor 1244. Ini tentang apa itu yang diharamkan dari minuman-minuman itu. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, laqad anzalallahu tahrimal khamr. Sungguh Allah telah menurunkan tentang haramnya minuman keras, khamr. Wa ma bil Madinah syarabun, dan tidak ada di Madinah minuman yusrabu yang diminum illa min tamrin, kecuali dari tamr, yaitu dari kurma. Demikian. Nanti akan disebutkan yang lainnya juga, jenis yang lain. Demikian. Jadi sini yang ditetapkan oleh Anas bin Malik, kemudian kalau sahabat yang lain menetapkan, juga diambil. Akhrajahu Muslim. Berikutnya hadis nomor 1245. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau beliau mengatakan, nazala tahrimul khamr, turun haramnya minuman keras, khamr, wa hiya min khamsatin, dan dia ini khamr dari 5 perkara. Adapun yang tadi kan minuman yang ada di Madinah, ini mungkin kebanyakannya semisal itu adalah dari apa? Dari korma. Jadi korma dicampur, direndam dengan air. Biasa dulu kita minum sana. Demikian.
Maka di sini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada 5 jenis. Ya, yang menjadi khamr biasanya itu dari 5 bentuk, 5 jenis. Minal inabi, dari inab, anggur. Ini yang paling sering, ya kan? Bahkan di Indonesia pun kebanyakan anggur-anggur yang beredar itu, maksudnya minuman keras itu dari apa? Dari anggur. Ya, wallahu alam. Ada juga yang oplosan dan sebagainya. Dari inab, dari anggur, wat tamr, dari korma, wal asali, dari madu, wal hintoh, dari gandum, jenis yang sebenarnya makna lebih jelek, wasyair, demikian juga gandum yang bagus. Aslinya gandum itu syair. Wal khamru ma khamarul aql. Khamr itu adalah yang membuat akal tidak sadar. Ya, demikian. Yang membuat ini tidak jelas dan sebagainya. Yang membuat mabuk atau tidak sadar akal. Mutawan alaih. Ini semuanya Muslim. Jadi segala sesuatu yang dia itu membuat akal tidak sadar, mabuk, itu namanya khamr. Entah mungkin dia menggunakan apa, bensin sebagiannya itu. Yang oplosan-oplosan itu campur-campur itu, ya demikian. Berikutnya hadis nomor 1246. Wa Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini semua Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr namanya. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Ya, demikian. Akhrajahu Muslim. Semua Imam Muslim. Jadi setiap yang dia itu ya memabukkan itu namanya haram. Ya, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Dan itu adalah khamr. Berikutnya hadis nomor 1247. Wa an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di sini hasan, ya sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ini paling banyak menyebutkan selawat kepada Nabi itu adalah ahlul hadis. Ini keutamaan ya belajar ilmu hadis. Sering menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat. Qala, beliau mengatakan, ma asqara katsiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya haram. Ya, demikian. Alkohol, ya, yang dia itu kalau minum kemudian banyak memabukkan, sedikitnya haram. Oleh karena itu nanti akan disebutkan bahwa seorang yang minum alkohol atau mungkin meminum ya minuman keras, apapun bentuknya, whisky atau mungkin dan sebagainya itu, walaupun dia tidak mabuk, maka dicampur. Paham? Dan itu ijma. Sebagian mengatakan ulama itu adalah ijma. Jadi tidak disyaratkan ya untuk kemudian dia dalam keadaan mabuk, tidak. Kalau dia minum minuman keras, dia mengaku atau sebagai menyebutkan kalau tidak ada syubhat, yakni bau minuman keras di mulutnya atau dia muntah minuman keras walaupun tidak mabuk, maka dicambuk. Ya. Dan Nabi di sini mengatakan apa yang memabukkan banyaknya itu, maka sedikitnya itu juga haram. Kalau orang itu minum walaupun sedikit, maka dia itu dihukum. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang 4. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Wasawi Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Kemudian hadis nomor 1248. Wa Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagai Imam Muslim hadis ini. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana itu bisa menunjukkan sering, kebiasaan. Nah, kebiasaan beliau yumbatu lahu zabib fi siqai. Nabir, yumbat, yaitu disebutkan rendaman. Biasa itu dulu bisa dipraktekkan. Kurma 3 atau berapa, kasih air 1 hari, 2 hari, 3 hari boleh. 3 hari diminum boleh. Yaitu menimbulkan apa, manis. Airnya itu nanti bisa bercampur dan manis. Ya, minuman di sana gitu. Ya, jarang sirup mungkin orang-orang dulu kan itu, tidak ada mungkin menggunakan itu. Beliau membuat nabit ya untuk beliau dari az-zabib. Zabib itu adalah apa? Yakni anggur yang dikeringkan. Kalau dipanen anggur itu biasanya orang Arab itu, orang Yaman itu mereka di bagian atas biasanya atau mungkin di bawah. Lantai 2 dari rumahnya itu kalau yang mampu itu nanti dijemur. Anggur-anggur itu yang sudah masak dijemur. Kemudian nanti ditunggu ya menjadi kering. Ya tahu kalau sini namanya apa? Kismis ya. Jadi di dalam keadaan itu nanti. Nanti ketika musim dingin atau di waktu itu mereka buat dimakan itu. Ya, dan itu awet. Berbeda kalau tidak dipanaskan, cepat busuk kan itu.
Maka Nabi membuat nabit ini dari zabib, dari kurma yang dikeringkan, di sikok, di tempat yang kemudian digunakan untuk minum. Fa'ishrabuhu, kemudian beliau pun meminumnya yaumahu, pada hari itu. Satu hari. Wal ghad, besoknya juga. Ya, masih ada sisa atau sengaja untuk besok diminum. Wa ba'dal ghaddi, yakni lusa. Dan 3 hari. 3 hari masih boleh diminum. Fa idza kana masa'u tsalisah, apabila di sore hari yang ketiga, syaribahu, beliau minum, wasaqahu, dan beliau memberikan minum kepada, sebutkan ini kepada pembantu atau semisalnya. Ya. Ini beliau meminum dan memberikan minum pada orang lain. Fa in fadala syai'un, apabila masih tersisa sesuatu dari yang tadi direndam itu, ahraqahu, beliau menuangkan, dibuang. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa minuman itu yang memabukkan walaupun sedikit maka haram untuk diminum. Sebutkan seperti asirul inab, ya, idza stadda wa qadafa zabadahu. Ya, seperti jus dari anggur, kalau kemudian dia itu semakin kuat kemudian keluar di situ buihnya, ya, maka itu memabukkan, maka itu haram. Abu Hanifah berpendapat yang menyelisih para ulama yang lain, dan sebutkan waktu itu Khalifah Harun ar-Rasyid mengambil fatwa beliau ini, mabuk akhirnya. Dan tidak jauh juga seperti Sulaiman Asy-Syadabuni, ya, Hafidz Sulaiman Asy-Syadabuni adalah pemabuk. Imam Bukhari mengatakan dhaifun min kulli dhaf. Ya, paling lemah dari para orang yang lemah. Hafidz tapi mabuk. Kemungkinan dia minum seperti ini, wallahu alam, ya, atau mengikuti pendapat Abu Hanifah, dan itu adalah haram. Ya, Abu Hanifah berpendapat, ya, disebutkan juga oleh Imam Sunani rahimahullah taala. Yani asir inab, jus dari anggur. Apabila dia itu dimasak dan tersisa 2/3-nya, hilang 2/3-nya. Ataupun rendaman dari korma ataupun zabib tadi, anggur yang kering. Apabila dimasak, walaupun tidak hilang 2/3-nya. Demikian juga rendaman hintoh, yani gandum dan semisalnya. Ya, maka dimasak ataukah tidak dimasak, maka itu halal. Ini bahaya. Walaupun beliau mengatakan walaupun tidak sampai derajat memabukkan. Disebutkan di ini ucapan yang lainnya, yakni yang dimaksud adalah apa? Selama dia itu adalah selain dari anggur. Nah, ini berbahaya fatwa seperti ini. Itu adalah menyelisih ulama yang lain. Hadis-hadis ini bawakan lemah semuanya. Dan dia al-ra'yi. Hadis ini menunjukkan segala sesuatu yang dia memabukkan haram. Ya, demikian. Hal wajib, apakah wajib dihukum walaupun minum sedikit dan tidak mabuk? Semoga Ibnu Qudamah rahimahullah taala di Al-Mughni, yajibul had, wajib dihukum. Alaman syariba qalilan minal muskir. Ya, atas orang yang meminum walaupun sedikit dari suatu yang memabukkan. Au katsir atau banyak. Ya, demikian. Ya, minum sedikit walaupun tidak mabuk tetap dihukum, dicambuk. Wala na'lam bainahum khilafan. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama, ya, di asirul inab, ya, demikian. Di ini perasan anggur dan semisalnya. Paham? Jadi kalau sedikit tetap dia itu dicambuk. Walaupun tidak mabuk. Kemudian disebutkan nabit itu adalah air yang, ya, korma ataupun zabib tadi, anggur yang kering kemudian dikasihkan air untuk mendapatkan halawah, rasa manisnya. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, sebuah Imam Muslim ini, ya, dari hadis Buraidah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang dari tempat-tempat minuman, ya, seperti apa? Seperti hantam, demikian juga nakir, muqayyir, muzaffat. Disebutkan karena di ini demikian juga duba, itu cepat untuk membuat mabuk. Oleh karena itu tidak boleh. Tempat-tempat khusus untuk membuat arak, ya, itu tidak boleh. Yang dia itu adalah membuat dia itu cepat mabuk. Ya, demikian. Ini selama dia itu mabukkan maka tidak boleh. Ya, demikian. Kemudian disebutkan kalau dicampur juga tidak boleh. Korma demikian juga dengan anggur itu cepat dia. Kalau bercampur cepat untuk kemudian mereka bersenyawa dan sebagainya untuk memabukkan, maka tidak boleh. Walaupun 1 hari ataupun 2 hari. Ya, demikian.
Kemudian berikutnya hadis yang terakhir di bab ini. Hadis nomor dua hadis. Nomor 1249. Wa Ummu Salamah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini dhaif. Disebutkan ada rawi Hasan bin Mukharik majhul, yang tidak diketahui majhul hal keadaannya. Tapi sahih itu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud saja. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dhaif ya. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan innallaha lam yaj'al shifaakum. Allah SWT tidak menjadikan obat kalian fima harrama alaikum, dari apa yang haram bagi kalian. Ya, Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang haram. Khamr, minuman keras, ya. Demikian juga mungkin alkohol, ya, demikian. Akhrajul Baihaqi wa Sahih Ibnu Hibban. Disahkan oleh Imam Baihaqi dan keluaran Imam Baihaqi dan Sahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban biasa beliau menyesuaikan orang yang majhul. Berikutnya hadis nomor 1250, hadis terakhir. Wa an Wa'il al-Hadrami, dari Wa'il al-Hadrami. Ana Tariq bin Suwaid, sesungguhnya Tariq bin Suwaid radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim, ya. Sahih. Kalau semua Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak perlu disebutkan, ya, derajat hadisnya. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khamr, tentang minuman keras, khamr. Yasna'uha lidawa, yang dibuat untuk obat. Ya, khamr jadikan obat. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, ya, sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat bidawa. Sesungguhnya dia ini tidaklah obat, walakinnaha daun. Akan tapi dia itu adalah penyakit. Ya, berarti itu bukan obat, itu malah penyakit. Arajahu Muslim, wa Abu Dawud wa Ghairuhuma. Seorang Imam Muslim dan Abu Dawud dan selain keduanya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang untuk mencari barang yang haram seperti minuman keras jadikan obat. Ya, demikian. Bahkan disebutkan kalau minum itu tidak membuat dia itu hilang hausnya, tidak. Kemudian juga hasyisyah, sebutkan Imam Sunani juga, ya, di 10 salam. Hasyisyah itu ya ini ganja atau rumput-rumput itu, ya. Maka itu adalah haram. Ya, itu adalah haram. Barang siapa mengatakan halal, maka dia telah murtad. Ya, demikian. Yustatab. Yang itu dimintai taubat, yang mengatakan itu adalah halal. Demikian. Kalau tidak, berarti dia dibunuh seperti orang yang murtad. Ya, demikian maksudnya. Dia tetap muslim, ya, tapi dibunuh walakutil murtadan. Bisa juga karena dia menghalalkan sesuatu yang haram, kan itu bisa menjadi murtad. Dari sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.